Crazy, lived alone on the second floor in a house like you. Folded clothes, folded letters, and voices on the phone. She never cared to answer. Nah, bahan yang pertama yang perlu kalian siapin adalah kain goni. Apabila kalian susah dapetin kain goni, terus kayak mepet gitu, nggak bisa online buat dapetin kain goni dan di daerah kalian nggak ada, kalian cari aja ke tukang pupuk, kalian cari karung goni. Itu mirip banget, kalian tinggal cuci karung goninya, cuci bersih, nanti kalian potong-potong sama banget dengan kain goni yang ini. Untuk bahan yang kedua, ini adalah pelepah daun pisang. Ini kokojonya. Nah, untuk pelepah daun pisangnya, make sure bener-bener kering biar nggak busuk di dalam. Nah, ini aku nggak pakai daunnya, tapi yang pelepah yang bagian si pinggirnya itu yang agak keras. Kemudian yang ketiga, aku siapin bunga-bunga. Aku belum tahu mau pakai bunga apa, jadi ya aku siapin semua bunganya aja. Kemudian aku siapin gunting buat motong-motong kain nantinya. Kemudian aku siapin lem tembak dan isiannya. Kemudian aku siapin uang mainan. Aku juga belum tahu mau pakai yang mana, jadi aku sediain aja. Dan aku siapin uang koin 1000-an yang lama. Aku siapin tali rami. Kalau kalian gak ada tali rami, kalian bisa pakai benang atau rapia atau apapun itu. Yang penting bisa buat tali-tali. Kemudian sekarang aku mau siapin yang paling utamanya, ya frame, kotak framenya. Kotak framenya ukurannya 30 kali 40 cm seperti biasa. Ini yang gede. Kalau yang kemarin itu 20 kali 30. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Untuk dasar si kotak framenya, aku mau pasangin kain goni yang aku bilang tadi. Kalau kalian gak punya kain goni, kalian bisa pakai karung goni. Kalau masih juga gak ada, kalian bisa beli kertas yang warna coklat-coklat gitu di toko buku. Ada yang murah, yang 1000-an gitu. Nah, sekarang aku mau lem. Aku rapihin dulu, dan sekarang aku mau lem si kain goninya di bagian bawah ini. Nah, kalian harus pastikan pas ngelemnya itu bener-bener rapi. Di sini aku kurang rapi, jujur, karena aku keburu-buru banget bikinnya. Terus sekarang aku sediain pelepah pisang yang aku bilang tadi. Pelepah pisang ini sekarang kita buletin kayak gini. Kita remas-remas, bener-bener kita bulet-bulet kayak gini. Nah, aku bikin 2. Dan aku juga sama, aku remas-remas kayak gini. Kenapa harus diremas-remas? Biar nanti teksturnya itu gampang buat di gulungnya. Nah, sekarang aku mau potong bagian yang gak kepakainya. Nah, sekarang aku mau satuin. Aku tali menggunakan tali rami. Kalau kalian gak punya tali rami, seperti yang aku bilang tadi, kalian boleh menggunakan tali rapia atau benang atau apapun itu. Yang penting kelihatannya rapi, karena nantinya bakal ketutup ini sama bunga. Jadi walaupun warnanya kurang masuk, itu gak akan jadi masalah sama sekali. Nah, sekarang kita ikat bagian sisi sebelah kanannya. Pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian lingkarannya, kalian pas-pasin dulu, baru setelah itu kalian ikat. Nah, udah kayak gini, dan bagian yang udah nggak kepake kita gunting lagi.
Udah selesai, nggak masalah kurang rapi juga, nanti kita rapihin pas kita lem di bagian tengah situ. Nah, sekarang kita masuk ke pengeleman. Nah, pas pengeleman ini kita harus bener-bener hati-hati sekali, karena kalau nggak hati-hati nantinya nggak simetris, jadinya nggak kurang bagus. Kita bikin lingkaran kayak gini. Yang poin yang paling utama adalah lingkaran bawah sama atas yang harus benar-benar rapihnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses penghiasan. Di sini aku menggunakan bunga daun pakis yang kering. Nah, kalau seumpamanya kalian males beli online, kalian bisa pakai daun pakis yang ada di rumah kalian, lalu kalian gantung dan keringin. Jangan lupa setelah digantung kita pakaiin hairspray biar kuat si daun keringnya. Nah, sekarang masuk ngehias si bagian kanannya. Untuk bagian kanan pemasangan bunganya itu lebih bawah daripada si yang di bagian kiri. Untuk pemasangan bunga selalu seperti yang aku bilang dari dulu-dulu, itu harus benar-benar teliti dan harus benar-benar bagus dan rapi, karena poinnya itu ada di bunga-bunganya. Nah, kalau kita lihat itu kayak yang gampang banget, aduh cuma pasangin bunga gitu doang, tapi pas kita pasangin aslinya itu benar-benar rumit banget. Gimana caranya kita dapetin bunga yang estetik, pemasangannya yang bagus dan simetris. Jadi itu yang rumitnya itu di situ. Sama kayak yang kita lihat cuma pasangin gini doang. Aslinya itu ini rumit. Jadi pastikan sebelum kalian tempelin langsung, kalian bener-bener cobain dulu aja. Nah, kayak aku ditusuk-tusuk ini bagus nggak? Kalau sudah yakin itu bagus, baru kita lem. Biar nanti kalau posisinya nggak kita suka itu nggak akan ngerusak si kain goninya. Nah, ini udah selesai kayak gini. Nanti kurang atau lebihnya bakal aku tambahin lagi tuh. Seperti yang sekarang aku ngerasa ini kurang di bagian atasnya, jadi aku mau tambahin lagi biar ada ujungnya kayak gini. Tuh, aku masih ngerasa kurang, jadi aku tambahin lagi. Oh ya, tips dari aku, kalau kalian lagi masangin bunga kayak gini dan pengen ngeliat ini udah bagus apa belum, kalian tinggal foto aja si mahar kalian ini, terus kalian lihat nanti di layar handphone kalian atau kamera kalian itu udah ngerasa bagus atau belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahin. Kalau udah bagus ya udah. Biasanya aku kayak gitu karena suka beda gitu loh, kelihatan di mata sama di kamera itu, kayak kamera itu lebih jujur. Nah, langsung sekarang kita pasangin uang mainan yang aku belum tahu aku mau pakai berapa. Jadi kalian harus tonton sampai habis kalau kalian pengen tahu aku pakai uangnya berapa lembar. Nah, seperti biasa mahar-mahar aku uangnya itu selalu digulung kayak gini. Kalau kalian males gulung, kalian bisa online, ada yang udah digulung dan itu udah pasti rapi. Tapi kalau kalian pengen gulung sendiri, caranya kayak gini. Tapi kalau kalian juga udah nonton aku cara ngegulungin uang, boleh di skip karena kalian pasti udah tahu cara ngegulungin uangnya kayak gini. Untuk lemnya sendiri bisa menggunakan double tip, bisa menggunakan lem kertas, kayak aku bisa menggunakan lem tembak atau bisa menggunakan solasi ban. Nah, di sini aku udah siapin uangnya. Aku belum hitung, nanti kita hitung bareng-bareng pas pemasangan ya. Nah, sekarang aku mau tempelin di bagian tengah kayak gini dan aku mau bentuk segitiga. Oh ya,
Kalian nyadar nggak sih, si pelepah daun pisang yang tadi sama sekali nggak kelihatan itu pelepah daun pisang, dan benar-benar bagus banget kan? Jadi kalau kalian lagi mepet-mepet ada orderan kayak gini dan yang buletannya itu nggak ada, bisa banget ini dicontoh tuh, lihat. Bagus kan, nggak kayak pelepah daun pisang? Nanti aku bakal bikin yang lain-lain deh dari kayak mahar yang bisa didapat, alat dan bahannya itu bisa didapetin di sekitar kita gitu, nggak usah beli. Insya Allah kedepannya aku bikinin ya. Oh ya, pas pemasangan uangnya kayak gini, itu harus bener-bener rapih banget. Karena kalau nggak simetris itu jadinya nggak bagus. Tuh, udah selesai. Sekarang kita lanjut pasangin nama. Nah, di sini aku pakai namanya yang aku order di Shopee. Kalian bisa cari di Shopee buat nama mahar, custom nama mahar, banyak banget bermunculan, mau dari akrilik ataupun kayu kayak gini. Nah, untuk namanya di sini aku mau taruh di bagian bawah kayak gini. Di sini aku lupa banget ngasih lihat pas penempelan namanya. Tapi biasanya kalau aku nempelin si nama kayak gini itu, aku lemnya itu mengikuti si namanya gitu loh, ngikutin hurufnya. Nah, uang receh yang tadi sekarang kita lem kayak gini. Lalu kita tempelin ke si daun pisang yang kering ini. Lalu kita gunting mengikuti si uang mainannya, tapi dilebihin dikit kayak gini. Nah, ini udah aku bikin tiga-tiganya. Lalu sekarang aku mau pasangin di bagian atas kayak gini. Setelah itu aku pasangin menggunakan lem tembak setelah aku merasa yakin posisinya di situ. Kemudian aku kasih bunga-bunga untuk hiasannya. Udah selesai. Nah, ini dia hasilnya frame mahar pernikahan dari pelepah daun pisang. Gimana, kalian suka atau enggak? Kalau aku sih suka banget. Ini nggak kelihatan sama sekali dari pelepah daun pisang. Nah, buat teman-teman yang pengen dibikinin apalagi tutorial mahar pernikahan, kalian silahkan komen atau DM contohnya di Instagram aku @fetideisnow dan @fetideisnow_. Terima kasih.